Ya, shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara. Oke, ada sukacita kita pada sore hari ini. Amin, puji nama Tuhan. Ya, mungkin kita masih terbatas gitu ya, maksudnya masih sedikit yang hadir. Mungkin Bapak Ibu yang ada di belakang bisa maju terlebih dahulu ke depan, mengisi bangku-bangku yang ada di depan. Saya persilakan, mari Bang Daniel yang ada di belakang, Opa Yosef, Opa Bugu. Oh ya, oke, baik. Ya, mari kita siapkan hati kita mau menaikkan pujian kita, penyembahan kita. Kita bersyukur, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Sampai di sini Tuhan menyertai. Sampai di sini Tuhan memberikan setiap jawaban dalam setiap pergumulan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Bapa kita yang sungguh amat baik. Dan mari malam hari ini kita terus mengingat kebaikan Tuhan, karena semua karena kasih dan kemurahan-Nya. Tidak ada satu kata pun yang dapat membalas cinta kasih Tuhan, selain kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab cinta kasih-Mu yang tidak pernah berhenti. Satu tahun sudah kami lalui, dan ini adalah hari terakhir di tahun 2022. Kalau kami ada saat ini, kami mau nyatakan semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu Bapa. Engkau izinkan pergumulan kami hadapi. Engkau izinkan tangisan dalam hidup kami terjadi. Tetapi Engkau juga mengizinkan ada tawa, ada senyum, dan ada sukacita yang harus kami lalui. Dan kami mau mengakuinya di hadapan-Mu Tuhan sore hari ini. Semua karena Engkau, dan semua adalah tentang Engkau. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan, selain kami mau selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Katakan, dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. ku mau selalu
Saya mengajak kita semua untuk bersyukur. Oh, kami bersyukur. Mari naikkan suara kita. Kita bersyukur kepada Bapa kita yang setia. Bapa, Engkau setia. Kami bersyukur sebab kasih setiamu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau ada beserta kami. Kau ada untuk kami. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik. Kau teramat baik bagi kami. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu, sebab Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih. Kami bersyukur. Mari naikkan syukur-Mu. Mari naikkan syukur-Mu. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku, oh, ku mau selalu bersyukur. Oh, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku, oh, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, mari nyatakan, Dialah Bapa kita yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau Bapa kami yang setia. Tidak pernah sedetik pun, tidak pernah sedikit pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Dari awal tahun kami memasuki tahun 2022 ini, hingga hari ini Tuhan, hingga detik ini, Engkau selalu ada beserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang kami rasakan dan nyata kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami. Bahkan Engkau izinkan kami masuk ke dalam lembah kekelaman, tetapi Engkau tidak membiarkan kami jatuh tergeletak, tetapi Engkau memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Amin. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Mari nyatakan, lebih
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari nyatakan dengan iman kita bahwa Dialah Bapa kita yang setia. Bapa, Kau setia, yes. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Lebih dari harta, mari nyatakan Kaulah segalanya. tenanglah jiwaku Dalam hadiratmu, Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak, Ibu, Saudara, Dia adalah Bapa yang setia. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Dia adalah Bapa kita yang setia. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semua karena kesetiaan Dia, semua karena kebaikan Dia. Maka mari dengan bersuara kita mau bawa setiap doa-doa kita, rasa syukur kita atas setiap pertolongan Tuhan. Baik untuk pergumulan kita secara pribadi, untuk pergumulan keluarga kita, bahkan untuk pergumulan komunitas kita. Mari kita naikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari nyatakan Kaulah Bapa yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk menaikkan suara kita. Kita berdoa kepada Bapa di surga, bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang baik. Engkaulah Bapa kami yang setia. Engkau nyatakan kasih, Engkau tunjukkan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Tidak pernah sedetik pun, tidak pernah sedikit pun kami ditinggalkan oleh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau izinkan kami mengalami pergumulan. Kami tahu Tuhan, karena Engkau punya rancangan yang terbaik untuk hidup kami. Kami tahu Tuhan,
bahwa Engkau punya sesuatu yang besar yang untuk kami nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau izinkan bahkan kami masuk dalam lembah kekelaman. Ada tangisan. Bahkan lutut kami Tuhan harus terjatuh tersungkur. Tuhan, kami tetap merasakan bahwa Engkau baik. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Bahkan tangan kanan-Mu yang kuat Tuhan tetap memegang kami. Sehingga kami tidak terjatuh. Kami tidak tergeletak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan sungguh penyertaan-Mu. 1 tahun sudah kami lewati Bapa. Kalau bukan karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, maka tidak akan pernah kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Maka Tuhan izinkanlah kami membawa pujian kami, penyembahan kami hanya kepada-Mu. Sebab Engkau-lah yang layak. Engkau-lah yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Mari nyatakan, Bapa, Kau setia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Yes, sekali lagi nyatakan. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, musim akan selalu berganti. Setiap musim dalam hidup kita akan selalu berganti. Ada tawa, ada tangis, ada suka, ada duka. Tetapi tetaplah percaya bahwa kasih Tuhan tetap abadi. Dia Tuhan yang selalu menolong kita. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Yes. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Mari dengan iman kita nyatakan. Tuhan memberkati. Yes Lord. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena
kita naikkan pujian ini dengan iman. Kita katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Thank you Lord. Melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, katakan Tuhan selalu Selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari nyatakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menjagaku. Bahkan sehelai rambutku tidak akan pernah dibiarkan terjatuh tanpa seizinnya. Maka tetaplah percaya bahwa kasih Tuhan tetap abadi. Mari Bapak Ibu, sama seperti hidup kita dipelihara oleh Tuhan, maka hari ini kita mau bawa negeri kita tercinta Indonesia dalam setiap pergumulannya. Bahkan memasuki tahun 2023 nanti akan ada musim-musim yang begitu panas mungkin, tetapi mari kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjaga. Mari kita serahkan negeri kita. Akan ada tahun-tahun politik ke depan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tetapi tetap kita percaya Tuhan selalu menjaga negeri kita. Mari kita juga doakan untuk cuaca yang tidak menentu. Ada sakit penyakit yang terus datang silih berganti. Mari kita doakan agar Tuhan memberkati negeri kita, Tuhan memulihkan negeri kita. Mari kita naikkan suara kita di hadapan Tuhan. Kita bawa negeri kita. Bapa, kami berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Dari ujung Sabang sampai Merauke Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tetaplah Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Tetaplah Indonesia ada dalam pandangan mata Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Tuhan juga membiarkan negeri kami untuk boleh berjalan dan melangkah sendiri Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah negeri kami. Tetaplah Engkau yang menjadi Raja dan Tuhan atas negeri kami. Kami mau nyatakan bahwa Indonesia adalah milik kepunyaan Tuhan. Indonesia adalah kesayangan Tuhan. Maka biarlah Tuhan, Engkau terus yang menjaga dan memelihara negeri kami Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan untuk tahun-tahun ke depan. Kalau sampai saat ini Ebenezer Tuhan sudah menolong negeri kami, kami percaya Tuhan, di tahun 2023 nanti juga Tuhan yang akan menolong negeri kami untuk boleh melaluinya ya Bapa. Ada musim-musim yang akan berganti, ada tahun politik yang akan datang Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkaulah yang Engkaulah yang akan melindungi negeri kami. Engkaulah yang akan menjaga dan mengawal negeri kami, sehingga tidak terjadi sesuatu yang membahayakan Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tetap ada bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, bahkan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, biarlah kiranya gereja-gereja
juga boleh berdiri di hadapan Tuhan, membawa negeri ini ke dalam tangan Tuhan dan di hadapan-Mu Tuhan. Gereja-gereja juga boleh bersatu ya Bapa, untuk boleh memberkati negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari lihatlah burung-burung di udara Tuhan pelihara. Burung-burung di udara tidak bekerja, tetapi Tuhan sanggup memelihara. Bunga-bunga di ladang Tuhan hiasi sedemikian rupa sehingga memiliki keindahan. Maka percayalah, apalagi kita orang-orang yang percaya kepadanya, maka Tuhan pasti memelihara. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti apa yang menjadi setiap jeritan isi hati kita. Tuhan tahu. Mari nyatakan kepada Dia, saat kau perlu, saat ku perlu, Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Yes. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan, amin, tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Perlu Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Luar biasa Tuhan kita. Dia mengerti setiap isi hati kita. Maka jangan pernah ragukan Dia. Mari nyatakan sekali lagi dengan imanmu bahwa Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Imani. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung. Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi
dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Bapa kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap akan menaikkan doa kita. Pokok doa yang berikutnya saya mengajak kita semua untuk berdoa bagi gereja kita, komunitas yang dipenuhi dengan cinta kasih Kristus. Kita berdoa untuk GKMI Cempaka Putih. Setiap keluarga demi keluarga mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap pribadi demi pribadi mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik orang-orang tua, orang muda, anak-anak kecil, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita doakan setiap pelayanan yang ada PAUD TK Ceria, PAUD Ceria, mari kita doakan supaya melaluinya juga Tuhan memberkati. Ada banyak anak-anak yang boleh mengenal Tuhan melalui PAUD Ceria ini. Mari kita serahkan. Yang kedua, untuk sinode kita GKMI, mari kita doakan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan sinode GKMI, GKMI yang ada, baik yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, kita doakan supaya tetap ada dalam kesatuan hati dan kesatuan roh, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui GKMI. Mari kita juga serahkan untuk MDS. MDS adalah lembaga mitra sinode yang bekerja saat ini, sedang bekerja di Cianjur, di gempa, di pengungsian. Mari kita doakan supaya juga kehadirannya menjadi berkat bagi orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Mari kita juga serahkan yang terakhir untuk PIPKA, lembaga misi milik Sinode GKMI juga. Kita serahkan PIPKA agar melalui PIPKA Injil juga boleh diberitakan kepada banyak orang, dan banyak orang boleh mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa kita naikkan suara kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja kami, GKMI Cempaka Putih ini Tuhan. Engkau memberkati sejak awalnya Tuhan. Maka kami percaya Tuhan terus yang akan menyertai dan memberkati komunitas ini Tuhan. Komunitas yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan cinta kasih Kristus. Biarlah kiranya di dalamnya Tuhan setiap orang juga boleh merasakan damai sejahtera dan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa setiap orang pribadi demi pribadi yang ada di dalamnya Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang percaya sungguh kepadamu Tuhan, yang berjalan dengan iman, yang terus memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk anak-anak kecil, orang tua, orang dewasa juga Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya setiap pribadi boleh terus mengaku bahwa Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berserah untuk keluarga demi keluarga. Kami tahu Tuhan tidak mudah menjalani hari-hari, tidak mudah Tuhan menjalani hidup ini. Ada banyak keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya setiap keluarga demi keluarga boleh tetap ada karena kasih Tuhan. Tuhanlah yang menjadi kepala atas keluarga-keluarga bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Setiap suami-suami yang bekerja, kami memohon biarlah kiranya berkat Tuhan turun, menyertai, memberkatinya ya Bapa, sehingga apapun yang diusahakan oleh setiap suami boleh Tuhan berkati. Kami menyerahkan juga untuk para istri ya Tuhan. Kami menyerahkannya biarlah kiranya ada kesatuan hati, kesatuan roh ya Bapa, untuk boleh menjalani kehidupan berkeluarga ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, anak-anak diberkati Tuhan, keutuhan rumah tangga diberkati Tuhan. Kalau ada yang saat ini sedang dalam pergumulan, biarlah kiranya Tuhan menolong, Tuhan menjawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan. Biarlah kiranya melaluinya Tuhan nama Tuhan juga dipermuliakan. Untuk KB Ceria kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Setiap anak-anak yang datang
kasih. Kami berdoa Tuhan untuk MDS yang saat ini sedang bekerja juga melayani Tuhan di pengungsian, di tempat-tempat musibah. Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Yesus. Kita juga Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Karena Engkaulah yang menjadi Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan tidak akan pernah berhenti mulut kami memuji Engkau. Tidak akan pernah berhenti hati kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang sungguh amat baik. Dan sekali lagi kami mau menyatakan Tuhan, kalau kami ada saat ini sebagaimana kami ada, semua karena Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menaikkan syukur kami sudah menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, bukakanlah hati kami, bukakanlah telinga kami Tuhan, agar kami terus mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Dan Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk boleh melakukannya dan mengerjakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau buka hati kami seluas-luasnya untuk kebenaran firman-Mu. Tanamkanlah benih firman itu di dalam hati kami dan dalam hidup kami Tuhan. Kami siap menjadi tanah-tanah yang subur. Kami siap Tuhan untuk menjadi tanah-tanah yang subur. Dan hingga saatnya nanti Engkaulah yang akan mendapatkan hidup kami berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu masih dengan berdiri. Saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita untuk menerima perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Sekali lagi saya mau nyatakan Bapak Ibu bahwa setiap musim akan berganti. Bahkan satu musim, satu tahun ini sudah kita lalui di tahun 2022. Tetapi lihatlah, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan selalu ada beserta dengan kita karena Dialah Allah Immanuel. Maka saat ini kita mau terus menyaksikan betapa kasih Tuhan terus akan ada dalam hidup kita. Karena kasih Tuhan tidak terbatas. Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak
jemaat saja katakan lebih luas dari samudra. Yes, terima kasih Tuhan. Dari cakrawala tak terbatas, sungguh Kami percaya bahwa tak pernah terbatas kasih-Mu ya Allah, dan membuat kami yang serba terbatas ini mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Kasih Tuhan Yesus yang pernah kami alami, yang sudah kami alami, dan yang akan pasti kami tetap alami, karena kesetiaan-Mu tanpa batas. Biarlah di penghujung tahun ini kami ditaburi kebenaran firman Tuhan yang menerangi sekaligus mengarahkan dan menguatkan kami. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Ada orang bilang bahwa kayaknya kemarin baru saja ya kita menutup tahun. Ini kok sudah tutup tahun lagi ya? Kalau orang bahagia hidup rasanya cepat. Tapi kalau yang susah rasanya lama banget itu. Tapi apapun itu, bahwa memang ternyata time is going fast. Waktu itu berjalan sangat cepat. Enggak ada orang yang bisa menghentikannya atau bahkan mengaturnya. Yang kita bisa kelola adalah sikap kita, cara kita berpikir, dan cara kita bertindak di tengah-tengah ruang dan waktu itu. Tetapi waktu suka-sukanya berjalan. Maka kalau dalam budaya Jawa, kita mengenal sesungguhnya ada satu kekuatan yang namanya Betara Kala atau sang waktu. Nah, sang waktu itu dianggap sebagai satu kekuatan yang kita sendiri sulit dan gak mudah untuk menaklukkannya. Bahkan itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi siapapun juga. Karena kalau sang kala atau betara kala itu menelan kita, maka kita gak berdaya. Nah, tapi kan kita harus tahu juga bahwa waktu itu pun diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1, ketika Tuhan menciptakan semesta alam raya, langit, bumi dan segala isinya, maka ada satu bagian, maka jadilah pagi dan jadilah petang. Itu hari pertama. Jadi hari yang disebut waktu, baik pagi maupun petang sebagai rentangnya diciptakan oleh Allah. Dia menciptakan ruang sekaligus menciptakan waktu. Maka hanya Tuhan Allah lah yang sanggup mengatasi ruang dan waktu. Kenapa? Karena Dia yang menciptakannya. Sementara kita adalah bagian dari ruang, bagian dari waktu itu, dan diikat dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Allah yang gak dibatasi ruang dan waktu, Dialah yang menciptakannya. Nah,
Maka karena nggak ada orang yang bisa menghentikan sang waktu seolah-olah yang berjalan cepat, berjalan nggak bisa dihentikan oleh siapapun juga, nggak bisa diatur dan dikendalikan siapapun juga, karena waktu itu konstan demikian rupa. Itu seperti anjing menggonggong kafilah tak berlalu, itu sang waktu itu. Nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada orang bisa menarik, nggak ada orang bisa menghentikannya. Tetapi oke lah. Justru itu menyadarkan kita akan satu hal. Yuk kita baca firman Tuhan yang sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar. Mazmur 103 ayat 15 dan seterusnya. Yuk kita lihat. Mazmur ya. Yuk kita perhatikan. Mazmur 103 ayat 15, 16, 17, dan 18. Sudah ketemu ya? Adapun manusia. Siapa manusia? Kita. Kita ini manusia. Ada apa dengan manusia? Hari-harinya seperti rumput. Sebenarnya agak enggak enak. Tetapi pemazmur memang membuat analogi atau persamaan antara kita dan dibandingkannya ternyata adalah dengan rumput. Daripada dibandingkan dengan binatang kan lebih gak enak, tetapi dengan rumput. Dengan tujuan apa? Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Nah, kenapa analogi ini penting? Satu, rumput dan semak rumput adalah sesuatu yang gak bernilai. Di satu sisi, firman mau menyadarkan kita akan kefanaan dan ketidakberartian diri kita. Sehingga kita nggak bisa lalu kemudian menilai diri kita secara berlebihan. Wong cuma rumput. Wong cuma sekedar bunga di padang, bukan bunga di taman. Atau bunga yang ditaruh sedemikian rupa istimewa di tempat yang istimewa. Enggak. Di satu sisi justru berkaitan dengan sang waktu, hidup kita sebagai manusia ditunjukkan oleh firman Tuhan ada batasnya. Bukan hanya ada batasnya, tetapi nilainya pun rendah sesungguhnya. Sehingga nggak bisa membuat kita itu jumawa. Bayangkan aja kalau kita misalnya nih bisa menaklukkan waktu, bisa mengatur waktu sesuka kita, lalu kemudian kita hidupnya tanpa batas. Kayak apa hidup kita? Nggak pernah bisa sakit, nggak pernah bisa lemah, nggak pernah bisa mati. Saya yakin kita akan menjadi orang yang sangat sombong. Tetapi dengan waktu yang sangat cepat, justru firman Tuhan menyadarkan kita, di rentang waktu demikian, you cuma rumput. Seperti bunga di padang yang kena angin, lalu kemudian lenyap dan gak diingat lagi. Saya semakin kesini, semakin menyadari itu. Apa yang saya sadari, waktu berlalu demikian cepat. Kedua, semakin terbatasnya kita. Yang ketiga, apa yang kita kejar dan kita dapatkan, sesungguhnya nanti tidak sungguh-sungguh kita miliki. Bahkan ketika kita hidup dan jadi orang hebat, orang mengagung-agungkan kita, orang menghargai kita, orang menghormati kita, orang menempatkan kita demikian istimewa. Tapi kalau kemudian sudah mati, 1-2 hari aja diingat, setelah itu dilupakan. Sehebat apapun, sehebat apapun. Bahkan kalau tak kemudian Pele ya, yang kemudian kemarin itu mati, itu legenda luar biasa. Tapi saya yakin 1-2 hari aja. Dan bahkan kalau hanya Piala Dunia aja diputar siapa dia. Tapi setelah itu, apa artinya? Nggak ada juga. Bahkan bagian firman Tuhan yang lain menempatkan kita itu seperti uap air gitu. Kalau kita ngerebus air lalu kemudian ada uapnya, nanti setelempap saja hilang. Uap itu ada gunanya enggak ya? Ada. Tetapi apa? Bisa dipegang? Enggak bisa. Bisa dipertahankan? Enggak bisa. Dia sedemikian cepatnya antara ada dan tidak ada.
Sehingga kalau kita itu sudah memasuki meninggalkan tahun itu, saya semakin sadar, iya ya. Saya kemarin sempat ke Solo, Pak Ibu. Tanpa disadari bahwa tanggal 29 Desember yang lalu, pas kami mampir ke makam bapak saya, itu adalah tepat 4 tahun ya Bu ya, 4 tahun bapak saya meninggal. Lalu saya tanya sama Bunda, berarti kalau hari ini waktu itu bapak dipanggil Tuhan ya? Iya. Itu berarti berapa tahun yang lalu? Bahkan saya anaknya sendiri hampir lupa berapa tahun. Karena apa? Seolah-olah antara ada dan gak ada gitu. Kangen ada, lalu kemudian kami datang, dan kekangenan kita gak terjawab juga karena yang kita temui hanya batu nisan. Kerinduan kami berjalan untuk bisa bertemu dengan orang tua gak bisa terjawab. Karena mereka hanyalah debu dan abu dan hanya seperti bunga rumput yang sudah hilang atau kemudian seperti uap air yang kemudian lenyap. Pernah ada gak sih? Pernah. Tapi apakah sungguh-sungguh dirasakan? Iya, hanya apa? Cerita. Adapun manusia seperti rumput, kita pun gitu. Lah kalau begitu apakah lalu kemudian hidup kita gak berarti, Pak? Pemazmur mengatakan bagus. Siapakah manusia sehingga engkau, satu, mendandaninya sedemikian rupa, menurut gambar dan rupamu. Istimewa dong. Yang kedua adalah, siapakah manusia sehingga engkau menempatkannya lebih tinggi daripada malaikat. 2, 3, siapakah kita sehingga engkau mau turun dari surga dan mau mati untuk orang macam kami. 3. Di satu sisi memang kita adalah demikian rapuh seperti rumput, seperti bunga rumput, seperti kemudian uap air. Tetapi di sisi yang lain ada keistimewaan yang Tuhan sadarkan atas kita. Ada sesuatu yang berharga bahkan dimuliakan sedemikian rupa oleh Tuhan. Istimewa kan? Tapi pertanyaannya, keistimewaannya terletak di mana? Hanya terletak dalam keterkaitannya dengan Tuhan Allah penciptanya. Debu dan abu ini bernilai hanya karena roh Allah atau nafas Allah tinggal pada kita. Betul? Kita tinggal di surga yang istimewa yang gak ada ratap tangis dan kertak gigi. Yang disebut Eden atau Firdaus pada awalnya. Kapan? Saat kita menyatu dengan pencipta kita. Begitu terpisah, kita masuk ke dalam padang gurun, kita bergulat dengan kesulitan, mengerjakan segala sesuatu tanah ini, dan hasilnya semak duri dan rumput duri. 3. Kita dimuliakan lebih tinggi daripada malaikat. Hanya ketika kita itu menjadi anak-anaknya atau anak-anak Allah. Kalau kita enggak menjadi anak-anak Allah, ya anak ya jauh lebih tinggi daripada pembantunya Allah. Malaikat itu pembantunya Allah, anaknya sampai Tuhan Yesus mengatakan, kalau anak itu ya tinggal di rumah, tapi kalau hamba ya tinggal di luar. Kita menjadi anak Allah dimuliakan lebih tinggi sejauh keterikatan kita dengan Allah yang adalah Bapa kita. Lalu, betapa istimewanya kita. Firman Tuhan mengatakan kalau kita baca di dalam Yohanes, barang siapa di dalam aku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan ia akan hidup selama-lamanya. Batasnya enggak ada. Dalam keterkaitannya dengan apa? Dengan Tuhan Yesus. Jadi kita memang disadarkan akan kelemahan dan keterbatasan kita. Tetapi di sisi yang lain, kita disadarkan sebuah kebenaran. Betapa engkau yang enggak bernilai itu menjadi berharga dan istimewa. Betapa engkau yang fana itu ternyata ada dalam ruang kekekalan. Hanya jika dan hanya jika engkau menyatu dengan penciptamu. Maka harapan satu-satunya kita adalah kasih Allah. Yuk kita lihat ayat berikutnya. Ayat 17. Tetapi itu berarti opposite atau lawannya. Atau sesuatu yang berbeda dengan itu. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya
sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ini kan diulangi. Di satu sisi kita fana, di sisi yang lain selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Itu kontras. Nah, apa yang bisa menjadikan kita bisa mengatasi sang waktu? Tidak bisa dibelenggu oleh sang waktu karena masuk dalam kekekalan, masuk dalam rentang kehidupan yang enggak ditaklukkan oleh Betara Kala. Kalau kita ada dalam naungan kasih setia Tuhan. Nah, kenapa? Karena kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi gini, hidup kok cepat sekali ya. Tubuh kita menjadi semakin lemah, semakin rapuh, bukan semakin kuat, bukan semakin hebat. Grafik kita itu memang naik, tapi pada saat titik tertentu kita akan mengalami turun dan terus turun dan akhirnya habis. Tapi Tuhan mau mengatakan bahwa grafik ini enggak gini. Tetapi grafik ini akan berhenti di sini ketika engkau ada dalam lingkup kasih setia Tuhan. Sehingga masuklah dalam kasih setia Tuhan yang membawa dan menghisap engkau ada dalam kekekalan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saya suka fisika. Filosofi fisika saya senang. Walaupun waktu SMP pelajaran yang paling saya benci SMP SMA itu fisika. Salah satu hal yang saya buktikan dari ilmu fisika itu adalah bahwa energi yang besar itu menghisap energi yang kecil. Pasti itu, yang besar pasti menghisap energi yang kecil. Yang kedua adalah kalau kita dalam lingkupan sesuatu, maka kita akan ikut dalam lingkup itu. Contoh nih, saya pernah naik pesawat dan mencoba untuk berdiri. Kecepatan pesawat di atas itu adalah 800 km per jam. Coba saudara ada di dalam pesawat, lalu kemudian lompat. Logikanya, saudara ditabrak dari belakang. Karena apa? Kecepatan cepat. Itu di 800 loh. Begitu kita ini, pesawatnya kan harusnya lari, kita kan tetap. Tapi enggak pernah gitu. Saudara boleh lompat di pesawat, tapi enggak pernah bergeser tuh kaki kita dari pejakan itu. Kenapa? Kita dihisap masuk menjadi entitas yang sama dengan pesawat itu. Itu hukum fisika. Padahal logikanya kan enggak. Atau anak-anak kecil yang udah naik mobil aja. Maka mengapa kalau kita itu jatuh dari motor, itu kita terseret. Karena ikut dengan kecepatan yang kita tumpangi, kita akan keseret. Logikanya enggak harusnya. Ya udah lompat aja dari motor dan berkecil. Tapi enggak, lalu kenapa saudara bisa terseret? Karena kita terikat dengan apa yang kita tumpangin. Nah, kalau kita menyatu dengan Allah, ada lingkupan dari kasih setia Tuhan yang ada dalam selama-lamanya dan seterusnya dan selamanya itu. Maka kita akan masuk di situ. Boleh kita bergerak seperti apapun dalam kerangka ini, akan ikut gerakannya Allah. Dan enggak ketabrak. Akan terseret karena saudara terhisap menjadi satu. Immanuel itu namanya. Nah, maka nih Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Gak apa-apa. Time is gone. Waktu pergi. Kita tinggalkan. Tetapi bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi dan gak pernah usang. Maka dari dulu nih, apakah saya merasa bahwa tahun baru itu sesuatu yang istimewa? Tidak terlalu. Kenapa? Karena sama aja. Tanggal 31 ke tanggal 1, 31 Desember ke tanggal 1 Januari itu sama dengan tanggal 28 Desember ke tanggal 29 Desember. Kenapa?
Kok enggak istimewa, Pak? Iya, sebagai sebuah momentum oke. Tetapi sebagai sebuah hari, podo wae sami mawon sama saja. Ini hari Sabtu ke Minggu. Minggu depan juga kita akan ngalami hari Sabtu ke Minggu. Yang lalu kita juga ngalami hari Sabtu ke Minggu. Asal engkau menyadari bahwa kasih setia Tuhan selalu setiap pagi dan gak pernah usang. Enggak setiap minggu, enggak setiap bulan, dan enggak setiap tahun. Tapi setiap hari. Nah, maka berilah dirimu ada dalam lingkup anugerah dan kasih setia Tuhan yang membawa engkau bisa melintasi ruang dan waktu. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan, 2. 1 berlaku selama-lamanya sampai selama-lamanya kekal. 2 selalu diperbaharui dari hari ke hari. Keren kan? So kita nggak usah takut dengan sang waktu. 2 kita nggak pernah takut untuk menjadi usang dan ketinggalan. Karena kasih setia Tuhan istimewa untuk kita. Sehingga mari kita lihat rentang waktu hidup kita. Apapun yang terjadi. Gak usah perlu meratapi masa lalu. Kita punya alasan dan selalu punya alasan untuk meratapi masa lalu. Tetapi kita juga punya alasan untuk mensyukuri. Kalau meratapi peristiwa yang terjadi atas hidupmu di tahun 2022. Itu bisa lebih baik untuk melakukan. Tapi gak ada yang lebih baik bagi orang yang hidupnya hanya untuk meratap. Tetapi justru akan menyegarkan dan membuat kita memiliki kekuatan kalau kita mampu mensyukuri. Artinya mengakui karya Allah bahwa ini kisahnya Allah atas hidup saya. Bukan tentang saya. Ini pesawat yang sedang terbang dan saya ada di dalamnya. Ini kisah kasih Allah, ini kisah tentang cinta Allah. Apapun yang terjadi. Karena Allah sedang merenda kehidupan. Merenda hidup saudara dan saya. Merenda hidup keluarga kita. Untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Dan mengalami maksud dan tujuannya. Supaya itu tergenapi atas hidup kita. Amin. Iya. Lupa, bahkan termasuk kadang kalau kita mengalami kelemahan. Why not? Sama seperti Natal saya sampaikan. Justru dalam kelemahanku lah kuasa Allah semakin nyata. Maka aku senantiasa bersyukur. Dalam kelemahanku, sebab ketika aku lemah, aku kuat. Jadi enggak ada lagi kuat atau lemah. Ketika engkau ada dalam kasih setia Tuhan. Kuncinya apa, Pak? Kuncinya 1. Akui Dia dalam segala lakumu. Yuk kita mundur sedikit di Mazmur. Ada satu ayat yang tadi pagi saya bagikan di WhatsApp group. Mazmur 40 ayat 6. Nanti ini menjadi doa kita sama-sama ya. Yuk kita lihat. Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Banyak. Enggak hanya sedikit. Kalau kita mau menghitung perbuatan Tuhan dan apa yang telah dilakukan Allah dalam hidupmu, enggak sedikit, banyak. Enggak harus baper. Tetapi perlu untuk menjadi percaya bahwa telah banyak yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kenapa sih Pak penting? Itu penting. Supaya engkau yakin bahwa bahkan sedetail kecil hidupmu, Tuhan itu perhatikan dan Tuhan berkarya di situ. Kalau pemazmur itu mengatakan, gak ada namanya sehelai rambut kita yang rontok tanpa diketahui oleh Dia. Itu kan detail sekali ya. Bahkan burung pipit yang kecil yang gak ada artinya apa-apa, dipelihara, itu kan sepele banget. Ya sampai dikatakan bahwa seekor berapa duit itu, coba gitu. Harganya itu kan murah banget, diperhatikan gitu. Itu mau menunjukkan kenapa penting untuk mengakui bahwa ya Allah Tuhanku, Engkau telah melakukan banyak perbuatan-perbuatanmu. Perlu gak usah sedikit-sedikit, kalau ngakuin Tuhan itu banyak. Termasuk hal-hal yang sepele. Termasuk hal-hal sepele. 2. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Sudah banyak,
perbuatannya ajaib, dan Tuhan punya kehendak dan maksud atau tujuan untuk hidup kita. Jadi gini, banyak yang dilakukan dan apa yang Tuhan buat itu ajaib. Coba deh cek dalam hidup kita. Ada banyak hal-hal yang gak nalar, ada banyak hal-hal di luar kemampuan kita, ada banyak hal-hal yang kok Tuhan setting sedemikian rupa ya, Tuhan jumpakan sedemikian rupa ya, pada saat yang tepat, dengan orang yang tepat, dengan peristiwa-peristiwa yang melingkupinya di luar kendali kita untuk mengatur dan mengendalikannya. Keren gak sih? Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan dan maksud dan kehendak atas masing-masing kita. Unik. Apa kehendak Allah? Sungguh amat baik. Bahkan termasuk Pak dalam kelemahan kita. Iya. Tuhan punya cara menjagamu dan memeliharamu. Bahkan menurut kita itu sebuah kegagalan. Tapi Tuhan bisa merendanya untuk tujuan dan maksudnya yang sungguh amat baik bagi kita. Keren gak sih Tuhan kita? Ya kita lihat lagi. Tak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Ini sebuah pengakuan. Enggak ada lalu mau sejajarkan dengan Tuhan itu siapa? Jangan tuh sejajarkan dengan pendeta atau sejajarkan dengan bangsawan, dengan jenderal, dengan orang siapapun. Enggak. Sudahlah enggak ada. Atau orang-orang yang kau anggap bisa menolong engkau atau kekuatan yang bisa melindungimu. Enggak, jangan. Enggak boleh. Akui dia dalam segala laku kita itu artinya juga bahwa mengakui bahwa enggak ada yang lebih besar daripada engkau. Kalau tidak ada yang lebih besar daripada engkau, aku berharap kepadamu dan percaya kepadamu lebih dari siapapun dan lebih daripada apapun juga. Clear gitu. Terus kita lihat lagi. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Proklamasi namanya. Kita itu minim, miskin proklamasi. Perlu untuk mengungkapkan, memberitakan, dan juga sekaligus mengatakan. Ada orang-orang mengatakan gini, kalau saya tanya, apa yang kamu syukuri? Susah sekali orang berkata untuk menghitung apa yang disyukuri. Atau mengatakan, menurutmu Tuhan itu siapa? Susah sekali untuk menyebutnya. Padahal kan banyak harusnya. Karena apa? Memang perlu engkau mengakui kebaikan, kemurahan dan tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Pakai mulutmu dengan hati engkau percaya, dengan mulutmu engkau mengakui. Akui dia. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tahun 2022 ada banyak peristiwa. Mungkin ada banyak kegagalanmu, kejatuhan kita, keremuk redaman kita. Tapi jangan pernah melupakan dan mengingat kehebatan perbuatan Allah yang besar. Itu pertama kalau kita mau menempatkan dia, mengakui dia dalam segala laku kita. Nah berikutnya apa Pak? Balik lagi ke bagian tadi. Balik lagi yuk ke Mazmur 130 tadi. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Ayat 18. Yuk kita lihat 103 ayat 9, 18. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. 2, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Perjanjiannya berarti engkau terikat. Jadi it's whatever lah apa yang terjadi di depan. Tapi aku mau terikat dengan Tuhan.
Dan yang kedua, apapun lah yang terjadi, aku mau taat. Sederhana aja. Jadi setelah mengakui, memproklamasikan, aku memilih untuk terikat. Dan aku memilih untuk taat. Orang-orang yang seperti inilah, yang akan seperti ada dalam pesawat. Sehingga kalau toh dia ngangkat, melompat, dia tetap akan melaju bersama dengan pesawat itu. Kekuatan yang jauh lebih besar. Nah, di penghujung tahun ini, harusnya istimewa. Asal engkau mengakui betapa hebat perbuatannya dan gak bisa kuhitung. Di penghujung tahun ini, engkau akan siap untuk menyongsong 2023. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan yang melampaui batas-batas waktu, kelemahan, keterbatasan, dan kefanaan kita. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Selama ada iman, orang akan berjalan dalam terang Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu sendiri mengatakan bahwa kami akan mati oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Tetapi firman-Mu juga menerangi kami bahwa siapapun yang ada dalam Engkau, ia akan hidup selama-lamanya. Kami anak-anak-Mu, oleh karena karya kasih setia-Mu di dalam Tuhan Yesus yang telah mematahkan kutuk dosa dan kutuk maut, kami menjadi milik Allah. Hidup dalam kasih setia-Nya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Cerita hidup kami adalah kisah kasih Allah. Cerita tentang Engkau dan anugerah-Mu. Sehingga kami berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kami berjalan dari berkat kepada berkat. Kami berjalan dari rahmat kepada rahmat. Dan kami berjalan dari kebaikan kepada kebaikan. 2022 kami tinggalkan karena kami tahu kasih setia-Mu ya Tuhan kekal bagi kami, akan berlaku bagi kami ketika kami melangkah sampai kapanpun juga. Terima kasih Bapa. Jadikan kami berbesar hati. Tidak hanya meratapi kegagalan dan kejatuhan kami, tetapi keajaiban kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Mari kita proklamasikan. Ikuti saya. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatan-Mu yang ajaib. Dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkaulah hidupnya, Engkaulah pengharapannya.
Engkaulah kasih-Nya, Engkaulah kekuatannya, Engkaulah penghiburannya, Engkaulah penghidupannya, Engkaulah terangnya yang ajaib, Engkaulah Bapa mereka, Bapa kami semua. Terlalu agung dan mulia kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan, amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara terberkati dengan firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat yang terberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan terus berjalan memasuki tahun 2023 dengan tetap memiliki spirit atau semangat untuk takut akan Tuhan yang lebih lagi, dan teruslah berpegang kepada Tuhan. Jangan pernah ragu lagi melangkah bersama dengan Tuhan. Sebelum menutup, saya tadi di awal gitu ya, sebelum memulai ibadah, memberi penawaran kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau ada yang mau memberikan kesaksian, kisah, cerita, boleh. Kalau ada yang mau bercerita bagaimana Tuhan begitu luar biasa berkarya dalam hidup Bapak Ibu sepanjang tahun 2022 ini, bahkan mungkin sepanjang hidup Bapak Ibu hingga saat ini, silakan. Atau ada yang mau memberikan kesaksian pujian juga boleh. Saya beri waktu dan kesempatan. Silakan Bapak Ibu. Mari kalau ada. Pak Jo. Pak Ari, saya senyum-senyum. Mari Pak, silakan Pak. Atau mau menyampaikan sesuatu Pak, boleh juga Pak. Monggo Pak. Ya, silakan. Boleh Pak. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk saya tahun 2022 itu yang istimewa di gereja kita ini adalah itu ketika saya ditunjuk jadi ketua majelis. Itu buat saya pengalaman yang luar biasa ya. Artinya saya sebenarnya terus terang merasa tidak sanggup rasanya untuk melakukan tugas itu. Tapi ya puji Tuhan banyak kawan-kawan, teman-teman yang ikut membantu untuk, bahkan saya sepertinya tidak berbuat apa-apa tapi banyak hal yang dilakukan. Selain daripada itu barangkali dari sisi dari sisi keluarga ya. Tahun 2022 khususnya di akhir tahun, saya dan istri saya akhirnya menjadi orang tua yang sendirian. Jadi saya sama Bu Ella akhirnya tinggal berdua karena anak-anak sudah tidak bersama lagi dengan kami. Tapi itu bukan sesuatu yang buat kami sedih, tapi justru membuat kami merasa bahagia karena anak-anak mandiri. Anak-anak menjadi mandiri. Saya kerja di Bank Mandiri dulu, tapi bukan itu maksud saya. Anak-anak bisa berdiri sendiri, dan itu semua pasti adalah kekuatan dari Tuhan. Kalau kami malam atau pagi hari berdoa untuk anak-anak, kadang-kadang merasa mereka sudah tidak bersama-sama dengan kami, mereka di tempat yang jauh, tapi Tuhan memelihara. Puji syukur kalau di masa-masa kita sekarang ini, meskipun jauh sama mungkin orang tua, sama anak, sama siapapun, tapi kita terhubung, selalu terhubung. Jadi sepertinya sudah tidak jauh lagi. Hanya mereka tidak berada di dekat kita, tapi kita bisa melihat mereka setiap saat. Saya kira ini mungkin juga dialami oleh banyak Bapak dan Ibu sekalian.
saya kira juga kalau buat saya pribadi, apa ya, secara kalau orang kerja itu saya itu orang pensiunan ya sebenarnya ya. 2 tahun yang lalu saya sudah pensiun, tapi tempat saya bekerja kayaknya masih perlu saya nggak tahu apa yang diperlukan dari saya. Yang jelas ketika mereka bilang saya masih perlu kamu, yakin Bapak masih perlu saya? Iya, ya sudah saya jalani. Itu juga merupakan sesuatu buat saya, suatu berkat tersendiri ya. Artinya untuk usia yang tidak muda, ya perusahaan di mana saya bekerja masih memerlukan saya lah, katakan seperti itu. Itu juga berkat Tuhan bagi saya. Mungkin itu saja, saya kira saya nggak banyak bisa bercerita, banyak bernarasi, tapi yang jelas terima kasih Tuhan Yesus untuk tahun 2022, dan saya yakin tahun 2023 adalah sesuatu yang baik untuk kita. Oh ya, saya mau bagikan satu lagi. Di kantor saya itu kan sudah relatif tua. Untuk menghadapi kegiatan dari hari ke hari, bersaing dengan teman-teman yang muda itu berat. Berat Pak Lincoln, benar. Tapi yang saya belajar itu adalah hidup kita itu selalu dilindungi Tuhan dari hari ke hari. Jadi kalau saya punya problem satu hari yang rasanya berat, saya mulai hari itu berdoa pagi hari, Tuhan berikan saya kekuatan. Mungkin banyak masalah dalam hari itu. Tapi ketika malam hari saya selesai dan kemudian berdoa menutup hari, terima kasih yang kayaknya berat itu ternyata selesai. Beban turun hari itu. Mungkin besok akan timbul lagi. Tapi pada hari itu Tuhan menyertai lagi dan selesai lagi. Itu saya banyak belajar, khususnya di penghujung tahun 2022 ini adalah saya hidup dari hari ke hari. Dan Tuhan itu memberi kekuatan kita, memberi jalan keluar kepada kita dari hari ke hari. Mungkin kita punya problem yang berbeda-beda ya Bapak Ibu teman-teman. Tapi yakinlah bukan tidak boleh berencana, tapi jangan terlalu berpikir jauh yang mengkhawatirkan diri kita. Dari hari ke hari Tuhan memelihara hidup kita, menemani kita, melepaskan kita, membantu kita untuk melewati saat-saat sulit atau mungkin persoalan-persoalan dalam kehidupan. Saya kira itu saja yang insight di tahun 2022 yang saya dapatkan. Itu terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ali. Sungguh kesaksian yang memberkati bahwa memang kita Tuhan menyertai kita hari lepas hari gitu ya. Maka teruslah berjalan bersama dengan Tuhan dan teruslah andalkan Tuhan hari demi harinya. Mari Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau memberikan kesaksiannya. Mbak Anton udah lirak-lirik Mbak Anton. Mbah Mur, mari Mbah Mur. Mau berpuisi untuk Tuhan boleh. Silakan Mbah Mur. Boleh di atas atau mau di bawah? Di atas Mbah Mur, di atas Mbah. Salam semuanya Bapak Ibu dan saudaraku yang tercinta dan terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdiri di sini itu saya berani-beraniin. Saya akan menyaksikan betapa kasih Tuhan yang luar biasa. Semenjak dulu dari bayi, saya kenapa dilahirkan kok tanggal 31 Desember. Padahal Desembernya banyak ya sampai 31 hari. Tetapi kenapa Tuhan memberikan saya lahir pas tanggal 31 Desember. Itu hari yang diramaikan oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Jadi saya bersyukur karena kelahiran saya diperingati oleh bangsa-bangsa di dunia pada umumnya dan khususnya Bapak Ibu sekalian. Saya berterima kasih untuk doa dan perhatiannya sehingga saya bisa berdiri di sini. Saya menyaksikan betapa kemurahan Tuhan semenjak saya lahir. Dulu saya waktu lahir kata bayi itu hampir mati. Karena gudikan semua katanya. Itu loh, saya juga heran kenapa gudikan begitu, yang ada yang sehat cuma mata saya katanya. Tapi saya dipelihara oleh Tuhan. Kehidupan saya terus
saya disembuhkan oleh Tuhan, saya juga nggak tahu mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan sampai ibu saya juga waktu itu hampir meninggal, waktu melahirkan saya. Tapi berkat Tuhan yang luar biasa, saya dirawat sampai sekarang Bapak Ibu. Jadi umur saya sekarang udah 72 tahun. Ya, 31 Desember 1950 saya dilahirkan oleh ibu saya ya. Tapi luar biasa, ibu saya juga panjang umur, 85 tahun baru meninggal. Jadi Tuhan tetap merawat keluarga saya. Dan saya bersyukur nggak pernah sakit. Ya, kalau sakit ya ringan-ringan aja, maksudnya sakit berat. Saya nggak minta sakit ya, tapi saya bersyukur sampai sekarang itu belum pernah sakit yang berat-berat. Saya pernah sakit itu emah, ya. Emah waktu saya masih remaja itu kalau saya ngambek, saya nggak mau makan. Karena nggak mau makan kan mesti karena mau makan tuh malu saya. Ya. Lama-lama emah juga ya, sampai kaku-kaku begitu. Suatu hari saya karena apa kok sakit begitu ya. Ternyata sakit penyakit itu dibuat sendiri. Coba kalau saya makan kan nggak ada sakit itu. Karena saya itu nggak makan, disuruh makan saya nggak mau pokoknya ngambek gitu ya. Itu waktu saya remaja. Tapi berjalannya waktu saya tetap berjalan. Saya nggak mikirin mah itu, pokoknya jalan aja. Saya sampai bisa menjadi guru. Dan guru ini saya pernah pada tahun 1970 saya hidup di asrama sendirian. Teman-teman saya pulang kampung semua. Saya tunggu rumah sekolah itu di asrama itu sendiri. Saya disuruh bertugas menerima murid baru waktu itu. Padahal itu jauh dari tetangga loh Pak ya Ibu. Deket alas yang lebar gitu ya, yang luas. Tapi saya berani. Karena saya sudah percaya Yesus setelah umur lulus SMA. Nah, di dalam kamar itu, saya kambuh Bapak Ibu. Enggak ada teman, enggak ada orang satupun jam 2 malam. Saya kambuh, kaku, enggak bisa ngambil apa-apa. Remason deket saya aja enggak bisa. Mau bangun nggak bisa, kaku sama saya, terus pasrah. Saya udah percaya Yesus, Tuhan Yesus, kalau saya diambil nyawaku, saya pasrah. Karena nggak ada teman, nggak ada orang satu pun jam 2 malam. Kaku semua, ini perutnya udah nggak bisa ngelawat lah orang Jawa bilang. Saya pasrah karena saya punya keyakinan bahwa pasti ada pertolongan gitu. Cuman saya mau ngomong itu ya begitu aja. Begitu saya ngomong, jikalau engkau mengambil nyawaku, aku siap Tuhan. Silakan. Tiba-tiba Bapak Ibu, ini saya nggak ngomong kosong ya. Di plafon begitu, itu ada Tuhan Yesus pakai baju putih, rambutnya segini itu begini. Saya ngatang-ngatang begini, udah pasrah ya. Begini, kira-kira 3 menit. Aduh, langsung pergi. Setelah itu saya kok bisa bangun gitu loh. Waduh, sampai bisa ngambil remason, bisa ke belakang masak air loh. Itu mujizat yang luar biasa Bapak Ibu. Saya nggak sombong. Saya pernah ketemu Yesus di situ dengan tangan yang seperti ini memberkati saya. Aduh, saya nangis begitu itu. Terima kasih Tuhan, ternyata engkau ngeman sama saya, sayang sama saya, masih diberikan kesempatan untuk hidup lagi. Langsung saya ke belakang masak air panas, langsung saya minum, sehat Bu. Sampai sekarang gak pernah kambuh, itu luar biasa. Itulah orang tua saya yang sejati. Orang tua saya kan jauh waktu itu, saya tinggal di daerah Prigen Pasuruan begitu. Jadi saya sendiri waktu masih single begitu ya, belum nikah gitu. Orang tua kan jauh di Jogja. Orang tua saya sejati Tuhan Yesus itu. Saya bersyukur Bapa di surga lewat putranya yang tunggal
memelihara hidup saya sampai sekarang, saya bersyukur. Oleh karena itu dengan ucapan syukur saya mau menyanyi Bapak Ibu. Yaitu lagunya Engkau Ada Bersamaku. Engkau ada. Jangan di olok-olok ya kalau jelek. Engkau ada bersamamu di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Engkau ada di jiwaku, adalah bersamamu. Mari semuanya. Mamu Bapa, ku lewati semua. Apakah ku yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya Tuhan, yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu yang besar melimpah bagiku. Wow, luar biasa. Kesaksian yang sungguh menguatkan juga ya, bahwa ternyata Tuhan Yesus yang adalah Bapa kita selalu ada bersama dengan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Mbah Mur. Ya, lagi Bapak Ibu, saya masih buka ruang kesaksian buat kita semua. Silakan kalau ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Abang Elgos, udah lihat-lihat? Mau Abang Elgos? Atau bersama dengan Papa dan Mama? Silakan kalau ada. Iya Bapak Ibu,
Terima kasih. Tapi nanti kalau ada boleh ya, kita masih ada waktu untuk bersama-sama menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau ada yang mau mempersiapkan diri boleh. Opa Oleng atau Pak Sirait yang tahun ini dianugerahi cucu. Mari, ada mau bercerita? Ya. Oke. Ya kemarin saya cerita sedikit Bapak Ibu. Kemarin itu ceritanya saya ngajak jalan anak-anak liburan gitu ya. Mau memperkenalkan binatang-binatang gitu ya. Mainlah kami ke Ragunan. Ya namanya anak-anak ya. Apalagi usia mereka kembar baru 2 tahun, lebih 3 bulan gitu ya. Ketika selesai lihat binatang-binatang gitu, kami istirahat, kami makan. Di situ ada orang-orang yang jualan pecel gitu, kami makan. Nah singkat cerita ketika kami makan, saya sudah selesai makan, saya juga perhatiin anak-anak ini lari-larian, wah seneng gitu ya. Ada temennya orang lain gitu lah, main tembak-tembakan balon-balon itu loh, bubble gitu kan, tembak-tembakan. Mereka ikutan, kejar-kejaran. Tiba-tiba, buak aja, waduh si Karuna itu jatuh dan kepalanya terbentur batu. Aduh, saya miris gitu rasanya, ya ampun Tuhan. Omanya yang lihat gitu, maksudnya omanya dipeluk sama omanya, digendong. Ternyata di pelipisnya ini, bukan pelipis, di jidatnya ini keluar darah gitu. Aduh saya panik juga ya, namanya orang tuh panik juga. Dan darahnya saya tahan begini gak berhenti-berhenti gitu. Gak berhenti-berhenti, malah bertambah banyak ngocor sampai mukanya tuh berlimpangan darah gitu. Berlimpangan darah, waduh saya panik. Saya mau cari posko kata ibunya. Mau kemana kamu? Jangan kemana-mana, udah diam gitu. Tapi dalam hati saya berdoa, aduh Tuhan Yesus tolong supaya gak terjadi yang aneh gitu. Maksudnya yang membuat saya panik lebih itu. Karena saya takutnya sobek atau bocor atau gimana gitu kan. Karena darahnya gak berhenti gitu. Lalu ada ibu-ibu yang jualan minuman gitu bilang, kasih es batu katanya gitu. Atau garam. Oh pikir saya kalau kasih garam lumayan perih kan gitu. Waduh gimana nih. Akhirnya kasih es batu gitu. Saya gak berani lihat lukanya karena darahnya ngocor terus. Tangan saya pun terus gitu kena darah gitu. Wah panik juga gitu ya. Terus tapi dalam hati saya selalu, maksudnya saya berdoa untuk dia gitu. Tuhan tolonglah supaya gak terjadi yang parah gitu ya. Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus saya bilang itu, berhenti darahnya. Akhirnya kita kasih es batu dan ternyata ya puji Tuhan berhenti darahnya. Setelah berhenti darahnya baru saya lihat lukanya ternyata ya puji Tuhan gak terlalu parah gitu ya. Jadi hanya mungkin dia ternyata omanya lihat dia sudah jatuh, baru dia karena keseimbangannya kurang ini, baru kepalanya plek gitu. Jadi jatuhnya sebenarnya nggak terlalu parah gitu ya, tapi benturannya karena kena batu itu yang bikin berdarah gitu. Ya puji Tuhan, artinya saya juga menyaksikan kebaikan Tuhan, walaupun mungkin itu hal yang ringan, hal yang sepele, tetapi Tuhan juga menolong gitu ya. Tidak sampai yang ya mengkhawatirkan, luka atau gimana, karena saya pernah punya pengalaman waktu kecil saya sobek di sini gitu ya, karena kena tembok gitu ya, kejedot tembok gitu, sobek. Ya itu Bapak Ibu Saudara-saudara sedikit juga kesaksian bahwa ternyata dalam hal-hal yang ringan keseharian kita pun selalu Tuhan menolong gitu ya, sehingga tidak dibiarkan kita terjatuh sampai tergeletak gitu ya. Ya Bapak Ibu mari silakan kalau ada lagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Apakah ada? Yang remaja-remaja atau Kakak Tia mau nyanyi? Oke baik, kalau memang tidak ada nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan Bapak Ibu. Ya kita semua pasti dalam diri kita, dalam hati kita, ya ada hal-hal yang sudah Tuhan kerjakan. Tadi ya firman Tuhan bilang banyak perkara yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Dan saking banyaknya mungkin tidak bisa terkatakan gitu ya. Mau bagian mana yang ku ceritakan. Begitu besarnya kasih Tuhan. Tetapi
Saya percaya bahwa Bapak Ibu dalam setiap kehidupan hari lepas hari pun sudah menyaksikan kebaikan Tuhan dan cinta kasih Tuhan. Ya, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Ya, selamat menyambut tahun yang baru dan jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk melangkah sekalipun ada hal-hal yang kita ragukan, ada hal yang kita khawatirkan. Karena ada banyak berita-berita yang membuat kaki kita merasa goyah gitu. Tetapi lihatlah, selalu akan kebaikan Tuhan dan cinta kasih Tuhan. Dan mari kita nyatakan kepada Bapa di surga bahwa hanya Engkaulah milik kami, satu-satunya di surga. Dialah Allah sumber kuat kita. Dialah Allah yang menjadi bagian dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. tak kuandalkan. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber Kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. selamanya. Amin. Hanya Kau Yesus milikku di surga. Tidak ada hal yang lain yang kuingini, hanya Kau. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini, Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau, hanya Kau Tuhan. tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selama-lamanya, selamanya. Hati kami meluap dengan rasa syukur dan puji-pujian kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkaulah yang telah mengiring langkah kami dari awal tahun 2022 dan kami mau mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah yang sudah memulai, Engkaulah yang menyertai dan di dalam Engkaulah kami mengakhirinya. Supaya kami melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib sepanjang hidup kami, keluarga kami, melampaui kelemahan dan keterbatasan kami, bahkan kejatuhan dan kegagalan kami. Kasih-Mu jauh lebih besar dari apapun juga. Dan kami mau mempercayai Engkau dan hidup di dalam kasih setia-Mu. Itulah yang menjadikan kami memiliki keberanian untuk meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Oleh karena iman dengan pengharapan, karena kasih setia-Mu berlaku selama-lamanya. Selalu baru setiap pagi dan enggak pernah usang. Engkau memperbaharuinya dari hari ke hari dan kami melihat kemuliaan-Mu.
Sama seperti kami melihat karya dan kemuliaan-Mu di tahun 2022. Maka Engkau akan menyingkapkan misteri ilahi-Mu. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan atas hidup kami dan melalui hidup kami. Dengan seisi rumah kami yang diberkati oleh Tuhan. Baik saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada dimanapun mereka berada. Pribadi-pribadi, keluarga-keluarga. Biarlah dirahmati dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Di mana damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Penuh. Dilimpahi dengan segala kemurahan, kebaikan, kebajikan. Tingkap-tingkap langit dibukakan. Kemuliaan Allah dinyatakan. Kuasanya bekerja ajaib dan mulia atas kami semua. Dalam rasa syukur dan hormat kami kepadamu, ya Tuhan. Soli Deo Gloria, haleluya. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi namamu. Ebenezer, sampai di sini Engkau menyertai. Dan kami percaya Engkau melanjutkannya. Segala kebaikan, kemurahan dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus oleh kuasa Roh Kudus-Nya bekerja ajaib dan mulia atas kami semua. Hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Ya, ibadah telah selesai. Mari Bapak Ibu boleh mengambil saat teduh sejenak. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, besok kita akan ada ibadah mengawali tahun 2023 dan ada perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu bisa persiapkan diri dan persiapkan hati. Jangan sampai nanti kalau merayakan tahun baru sampai berlarut-larut gitu ya. Nanti besok ngantuk. Jadi pastikan Bapak Ibu hadir besok ibadah awal tahun jam 8 pagi. Ya, kita mulai jam 8 pagi ya Bapak Ibu. Bisa mengisi link pendaftaran yang dibagikan di komunitas WA Group gitu ya, WA Group komunitas kita. Bisa diisi, kalaupun tidak bisa mengisinya bisa menghubungi Ibu Lina, sekretariat untuk bisa didaftarkan. Dan sepanjang bulan ini dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember ada saudara-saudara yang berulang tahun, mungkin yang ada di rumah juga. Kami mengucapkan atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara juga yang merayakan juga ulang tahun pernikahan. Selamat berulang tahun dan merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kehadirannya pada malam hari ini. Bapak Ibu juga yang ada di rumah, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat menyambut tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Benar